Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai kebudayaan India purba. Kalau sebelumnya di bab pertama itu kita membahas mengenai kondisi geografisnya, sekarang kita membahas mengenai kebudayaan di India waktu purba itu. Nah, di sini saya akan menetapkan para penetap yang paling awal di India itu ada 4 tahap. Yang pertama itu pada zaman batu tua atau disebut Paleolitik. Kemudian yang kedua ada zaman batu baru yang disebut Neolitik. Kemudian ada Metal Age atau zaman besi seperti itu ya. Kemudian yang keempat peradaban Sungai Indus. Yang pertama mengenai zaman Paleolitik, yaitu orang-orang di sana itu dikenal sebagai quartzmen atau manusia quartz. Hal ini dikarenakan karena dulu orang-orang Paleolitik itu menggunakan batu kuas ya, batu yang warna putih agak transparan itu digunakan sebagai alat-alat rumah tangga. Selain itu juga digunakan sebagai alat berburu dan sebagainya. Di sini ras manusia di situ adalah ras Negroid ya, dimana ciri-cirinya itu ya gelap seperti itu ya, kulitnya warnanya gelap, kemudian agak pendek, kemudian rambutnya ya agak bergelombang atau keriting ya, bisa saya tunjukkan di situ. Itu orang-orang Paleolitik. Kemudian untuk identifikasi Paleolitik di India, di sana masyarakatnya belum mengenal logam pada waktu itu. Jadi karena belum mengenal logam, jadi semua alat untuk berburu, untuk eh, alat rumah tangga itu kebanyakan pakai batu, utamanya batu quartz tadi. Kemudian sifatnya masih nomaden atau berpindah-pindah. Jadi mereka masyarakat waktu itu masih belum menetap, masih berpindah-pindah ya. Kalau di sini sumber daya untuk makan dan sebagainya habis, ya mereka berpindah ke daerah yang lain. Kemudian belum ada gagasan bercocok tanam, yaitu tadi karena mereka belum ada hasrat atau keinginan atau ilmu keterampilan bercocok tanam, maka mereka ya mau gak mau harus berpindah tempat. Kemudian yang keempat belum mampu membuat barang pecah belah. Barang pecah belah ini ya kayak kendi, kayak tembikar yang dibuat dari tanah liat itu masih belum mampu. Nah, itu identifikasi Paleolitik di India. Kemudian zaman yang kedua yaitu orang-orang Neolitik. Nah, keturunan Neolitik ini adalah dari ras atau bangsa atau kaum Botia dan Kasi. Kasi ini ya kayak ras-ras Mongolia sana lah. Sekarang kebanyakan ada di negara Nepal seperti itu. Sebenarnya ya agak ciri-cirinya orangnya itu ya seperti yang ada di gambar ini ya, kulitnya warna sawo matang gitu ya, kuning sawo matang seperti itu. Terus rambut agak pendek sih, terus rambutnya lurus hitam seperti itu. Untuk karakteristiknya masyarakat sana itu sudah bisa membangun tugu dan juga dolmen atau biasa disebut dengan bangunan megalitik yang berundak-undak. Jadi tugu itu digunakan mereka sebagai atau untuk ritual agama yang menyembah dewa, Tuhan mereka dan sebagainya. Dolmen ini ya untuk menguburkan orang yang meninggal seperti itu. Nah, untuk identifikasinya yaitu mereka itu sudah bercocok tanam. Ya, bercocok tanam apa yang ditanami itu contohnya ya jagung sebagai makanan pokok utama mereka. Kemudian mereka juga sudah berternak. Mereka biasanya berternak lembu, sapi, atau kambing seperti itu.
Kemudian yang ketiga, mereka sudah terampil untuk membuat barang pecah belah, ya, untuk membuat kendi, ya, untuk membuat perabot rumah tangga, itu mereka sudah bisa dengan membuat barang pecah belah tadi. Perahu juga bisa. Nah, untuk kain tenun juga mereka sudah bisa. Kemudian tetapi mereka masih tinggal di gua-gua, di mana salah satu peninggalannya gua itu ada yang ada yang bisa untuk digambar. Jadi mereka sudah membuat tulisan, bukan tulisan, membuat gambar-gambar, simbol-simbol seperti itu. Kemudian mereka juga sudah menyadari ya bahwanya orang mati atau zina itu dikuburkan, ya, di dalam kendi seperti itu. Kemudian zaman yang ketiga adalah zaman logam, di mana untuk zaman ini belum banyak ditemukan, ya, masih sedikit bukti-bukti penemuannya. Jadi di India Utara itu ditemukan sebuah kapak atau pedang yang berasal dari tembaga. Kalau di India Selatan itu besi, campuran besi seperti itu, terbuat dari besi. Kapak, pedang, alat tangannya itu terbuat dari besi kalau India Selatan. Kemudian yang keempat adalah peradaban lembah sungai Indus. Di sini yang masyarakatnya itu adalah orang Dravida dan juga orang Sumeria. Orang Dravida itu ya keturunan Paleolitik tadi, yang Negros Negroid seperti itu. Kemudian ada orang Sumeria. Sumeria ini bangsa pendatang dari Asia Selatan, berasal dari Sumeria seperti itu. Nah, menurut sejarawan Tom B. Jones, karakteristik peradaban ini sudah memiliki atau membentuk suatu negara teokrasi. Negara teokrasi itu negara yang memiliki agama. Jadi mereka menganut sistem agama seperti. Dan di sana juga sudah adanya stratifikasi sosial seperti yang kita bahas di bab 1 kemarin. Mana di Asia Selatan itu sudah ada sistem sosialnya yang mulai dari Brahmana, Wais, Ksatria, Waisya, sama Sudra, dan juga bangsa Dalit tadi ya, atas tebel. Kemudian di sana juga ada sistem ekonominya, jadi sistem barter, ya, perdagangan itu sudah ada pada waktu itu. Kemudian di sana juga ada yang pendidikan yang dijalankan secara sistematis dan teratur. Kemudian untuk identifikasi peradabannya, masyarakat tentu saja sudah melakukan pertanian ya, yaitu dengan menanam gandum untuk makanan utama pokok mereka dan kurma. Kemudian pakaian dan perhiasan, mereka juga sudah mahir untuk membuat gelang, cincin, ya, yang terbuat dari emas, perak, juga gading. Untuk alat rumah tangganya, mereka sudah pandai membuat alat dari tembaga. Jadi semua alat rumah tangga itu sudah bisa mereka buat dari tembaga. Kalau dulu masih tembikar, sekarang sudah dari tembaga. Kemudian mereka juga melakukan ternak ya, hewan, dan juga memelihara hewan jinak. Kemudian untuk senjata, mereka sudah bisa membuat pedang, busur itu juga dari tembaga dan juga perunggu. Di sana juga ditemukan yang namanya matrai, ya. Tapi matrainya ini terbuat dari tanah liat, ya, lempengan tanah liat seperti itu. Di sana juga ada perdagangan, terus agama juga mereka sudah mempercayai yang namanya dewa-dewa seperti itu. Nah, dewa-dewa ini adalah salah prototipe dari Siwa. Jadi sebelum menjadi keagamaan Siwa, kepercayaan Siwa, mereka percaya adanya dewa-dewa dulu. Ada dewa, dewi. Dewi di sini disebut Divine Mother. Seperti itu. Kemudian runtuhnya peradaban lembah Sungai Indus. Nah, runtuhnya peradaban Sungai Indus itu ada 3 sebab. Yang pertama yaitu sulit mengontrol Sungai Indus. Nah, kita tahu yang namanya peradaban di
pinggir atau lembah Sungai Indus, ya mau nggak mau salah satu faktor bencana alamnya itu ya terkena banjir. Kalau tidak dikelola baik, maka banjir itu akan terjadi. Nah, banjir juga disebabkan karena penggundulan hutan. Jadi masyarakatnya semakin mengeksploitasi sumber daya alamnya, maka ya mau nggak mau bencana alam itu pasti terjadi kalau eksploitasi alamnya itu tidak terkontrol. Selain itu juga adanya serbuan dari bangsa Arya yang mau menduduki Sungai Indus tersebut. Nah, itulah 3 sebab runtuhnya peradaban lembah Sungai Indus. Nah, untuk tugasnya itu coba kalian cari dan analisis ya bagaimana proses kedatangan bangsa Arya ke Asia Selatan, terutama di India. Nah, kalian bisa browsing entah itu di internet atau buku yang lain, ya kalian coba tuliskan bagaimana proses kedatangan bangsa Arya itu sendiri ke Asia Selatan. Selain itu, kalian juga harus menuliskan sumbernya ya. Jadi kalian sumbernya dari mana? Dari buku atau dari internet atau dari diktat atau apapun itu, kalian harus tampilkan atau tuliskan referensinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan terima kasih.